Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat bank soal di salah satu pelajaran yang kita sebagai guru. Saya sudah login, kemudian di dashboard saya hentikan mau diubah dulu. Kembali ke kelas 11 IPA 1. Di menu sebelah kiri di administrasi kelas ini, jadi menu administrasi ini keluar ketika salah satu kelas atau pelajaran kita klik. Kita lihat ke bawah di menu bank soal, administrasi kursus, kemudian bank soal. Ya, di sini kita bisa mengset bank soal, membuat bank soal, membuat kategori dan lain sebagainya. Mungkin kita akan buat kategori dulu. Kita akan buat kategori. Ini sudah ada default for KWU. Oke, kita akan buat kategori baru. Di kategorinya adalah KWU kelas 10. Ini kita bisa buat namanya, varian kategorinya adalah yang atas ini ya, pelajaran KWU. Berarti soal ini bisa diakses di dalam pelajaran KWU. Kita masukkan nama kategori, misalnya KD1. Jadi kita akan membuat kategori untuk soal-soal nanti yang berhubungan dengan KD1. Add kategori. Nah, kita sudah punya KD1. So kita tambahkan lagi KD2. Nah, bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah kategori-kategori lain yang saya import sebelumnya. Jadi kita bisa buat manual 2 ini. Selanjutnya setelah kita membuat kategori, kita bisa kembali ke questionnya atau pertanyaannya. Kita bisa pilih create a new question untuk membuat pertanyaan. Jadi di sini ada banyak sekali model-model tipe-tipe pertanyaan ya. Ada multiple choice, true false, benar salah, menyocokkan, jawaban pendek, angka-angka singkat, esai dan lain sebagainya. Banyak ini. Drag and drop ini mungkin cocok untuk bahasa Inggris dan lain sebagainya. Oke, kita ambil yang paling umum adalah multiple choice. Kita klik tambah. Ini adalah halamannya untuk membuat soal tadi. Nah, kita akan membuat bank soal secara manual dulu. Pertama kita pilih kategorinya. Jadi mungkin karena ini adalah contoh soal untuk KD1, jadi kita buat KD1 kategorinya. Nama pertanyaannya, jadi ini bukan dari soalnya, tapi nama judul dari soal ini. Misalnya ini adalah KWU kelas 11 ya, KD1. Mungkin ditambahkan lagi, terlalu rumit ya. Kita buat saja misalnya KD1 dan dia adalah objektif pilihan ganda ya, PG. Kemudian question tag ini adalah pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan grafis. Pertanyaan, kemudian pilihan answernya one answer only ya, bisa pilihan ganda, cuma salah satu benar. Shuffle the choice artinya soalnya bisa jadi seperti tadi ya, sebelumnya video-video sebelumnya. Jika dua teman saling berdampingan duduknya ketika ujian, meskipun soalnya sama, misalnya nomor 2 itu sama soalnya, pertanyaannya, jawabannya nanti akan tetap di shuffle atau dibuat random. Number of choice-nya kita buat ABC saja. Kemudian di menu answer ini
kita bisa memasukkan pilihan pertama, grafis adalah bla bla bla. Nah, mungkin ini yang benar, kita bisa kasih nilai 100%. Selebihnya berarti tidak ada ya, nilainya tidak ada, artinya tidak benar. Ini juga bisa diformat tebal huruf dan segala macamnya, tapi biasanya tidak terlalu krusial. Bisa juga setiap jawabannya kita menambahkan feedback atau komentar untuk jawaban yang telah dimasukkan oleh siswa. Itu dia. Di sini ada 5 pilihan. Jika mau menambahkan bisa klik tambah lagi. Rata-rata SMA 5 pilihan ya, A, B, C, D, E. Ada 5. Oke, yang pertama misalnya buat saja sebagai yang benar, sisanya berarti yang salah. Jika ingin siswa bisa mencoba beberapa kali, bisa juga untuk menambahkan hint atau petunjuk. Sementara kita kosongkan, kita cukup tadi membuat pertama memilih kategori soal ini masuk ke kategori apa yang telah kita buat sebelumnya, kemudian namanya, sehingga nanti ketika kita memilih soal-soal untuk dimasukkan ke kuis yang sudah kita buat, kita tahu oh ini adalah untuk soal KD1 dan dia sifatnya pilihan ganda. Mungkin bisa ditambahkan lagi, ini nomor 01, ini nomor 1 dan dia pilihan ganda, materi bab 1. Kemudian soalnya ini biarkan one answer only, shuffle. Kemudian di answernya adalah pilihan gandanya, usahakan yang pertama adalah yang benarnya dan bernilai 100%. Sisanya berarti tidak ada. Oke, kita simpan perubahan untuk menyimpan soal kita. Nah, ini dia, kita sudah punya soal dia KD1 pilihan ganda. Nah, ini soal nomor 1. Jadi bisa jadi KD1 ini kita punya soal 100, pilihan gandanya 10, true false nya 15, dan lain sebagainya ke belakang, sehingga nanti ketika memasukkan ke kuis kita tahu oh ini adalah soal sekian, sifatnya pilihan ganda dan dia materi bab berapa gitu. Saya rasa seperti itu untuk membuat soal di bank soal kita. Tadi membuat kategori untuk menyimpan soal-soal kita, dan kita sudah juga mencoba membuat soal secara manual. Demikian, ke depan kita akan membuat soal menggunakan model import menggunakan Microsoft Word. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.